Selamat sore jemaat sekalian. Untuk kedua kalinya kita kebaktian hari ini. Sungguh suatu berkat dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-18. Kita baca 37 dan 38a. Sampai 38a. Yohanes 18 ayat 37 sampai 38a. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami memiliki kesempatan yang lebih banyak dari para Pilatus untuk mendengarkan kebenaran. Dan sekalipun kami tidak bertemu langsung dengan Yesus dalam bentuk manusiawi, dalam bentuk dagingnya, namun kami percaya. Dan kami berbahagia pada hari ini. Sekarang kami mau belajar. Mohon Roh Kudus yang memimpin dan menerangi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perkataan Pilatus ini mungkin bisa masuk daftar top 10 perkataan-perkataan paling memprihatinkan di dalam Alkitab. Karena dia sudah sampai bertemu muka dengan Tuhan Yesus dan sampai keluar pertanyaan, apakah kebenaran itu? Dia sudah tanya, "Jadi engkau adalah raja orang Yahudi?" Tetapi kelihatannya dia nggak dapat kebenaran itu. Jadi, kita pada hari ini sungguh beruntung karena kita punya kebenaran dalam bentuk tertulis. Kalau ini tidak dalam bentuk tertulis, kalau kita mesti ngejar orang sampai ke ujung dunia untuk mencari kebenaran itu. Kalau kita harus menunggu dan melakukan perjalanan, dan kita harus berkorespondensi atau lain sebagainya untuk mendapatkan kebenaran. Betapa sulitnya. Tetapi sekarang begitu gampang. Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Tetapi dia tidak tunggu untuk jawabannya. Dan ini mewakili pandangan orang dunia tentang kebenaran itu. Jadi, tema khotbah hari ini adalah apakah kebenaran itu bagi orang dunia? 1. Bagi orang dunia, bagi Pilatus, kebenaran itu relatif. Pencatat sejarah, misalnya Philo, Josephus, mencatat tentang Pilatus dan mengkarakterisasi Pilatus ini orang yang keras. Dan dia orang yang tidak ragu menggunakan kekerasan untuk memelihara kekuasaan atau untuk menekan perlawanan. Dia pernah memakai dana yang dikhususkan untuk renovasi Bait Suci. Tetapi malah dia pakai untuk membangun aqueduct. Aqueduct itu jalur air dari luar kota masuk ke dalam. Orang Yahudi marah besar dan bikin demonstrasi besar-besaran. Lalu dibantai oleh Pilatus. Dan mungkin itu yang tercatat di dalam Lukas pasal 13 ayat 1. Tuhan Yesus bilang, ya, sang kamu itu yang dibunuh sama Pilatus dan darah mereka dicampurkan dengan darah binatang, darah korban sembelihan mereka. Sang kamu, mereka dosanya lebih besar. Jadi mungkin itu yang dilakukan
oleh Pilatus. Jadi Pilatus ini tidak peduli dengan benar atau salah. Yang penting dia melakukan sesuai yang dia inginkan, dan karena dia berkuasa, maka dia menganggap itu benar. Kalau kamu mau bilang itu salah, kamu mesti punya kuasa lebih besar dari saya. Istilahnya. Pedang saya lebih besar dari pedang kamu. Jadi apa yang saya bilang, itu yang benar. Kata pepatah, yang menang peranglah yang menulis sejarah. Karena yang kalah perang itu sudah mati, nggak bisa tulis sejarah lagi. Jadi yang menang perang, itu yang tulis sejarah, dan dia akan tulis berdasarkan sudut pandang si pemenang. Jadi kebenaran bagi Pilatus, bagi orang dunia, itu bukan sesuatu yang hitam putih, bukan sesuatu yang absolut. Dan banyak orang Kristen bahkan hari ini berkata bahwa jangan menghakimi. Nggak boleh menghakimi. Bahkan masalah hal-hal yang sudah jelas ditulis di dalam Alkitab, katanya jangan dihakimi. Itu sebenarnya secara tidak sadar sedang meniru Pilatus yang menganggap bahwa kebenaran itu relatif. Bahwa dia tidak harus, bahwa nggak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Kebenaran itu tergantung, kan relatif. Berarti tergantung apa? Nah, tergantung situasi, tergantung keadaan, tergantung menguntungkan saya atau tidak. Sesuatu yang bisa berubah, sesuatu yang menurut saya subjektif. Padahal sesungguhnya kebenaran itu bersifat absolut. Kebenaran itu bisa diverifikasi. Karena kebenaran adalah suatu pernyataan yang sesuai dengan realita. Itu definisinya. Tanpa mempedulikan perasaan orang, pendapat orang, atau budaya orang. Dimanapun kebenaran itu adalah kebenaran. Kebenaran itu benar. Misalnya bumi itu bulat. Bumi itu bulat adalah realita. Walaupun orang misalnya lagi di sini dan kita melihat bumi datar-datar aja, kita lihat dari ujung jalan sini ke ujung jalan situ, kayaknya bumi datar-datar saja. Tetapi itu kalau dilihat dari perspektif dari permukaan bumi, dilihatnya datar. Tetapi itu tidak mengubah realita bahwa bumi itu bulat. Jadi kebenaran itu sesungguhnya absolut karena dia bisa diverifikasi dan tidak tergantung apa kata orang, apa pendapat, apa perasaan orang, terlepas dari semua itu. Jadi, kebenaran itu, kalau dia bisa diverifikasi, maka sesungguhnya kebenaran itu bisa dicari. Kebenaran itu bisa ditelusuri, lalu bisa ditemukan. Kalau kebenaran itu relatif, buat apa dicari? Ya kan? Kan relatif, tergantung apa kata saya. Ngapain dicari? Ini saya, menurut saya, kebenaran yang relatif nggak usah dicari-cari. Dan kebenaran yang relatif tidak bisa diverifikasi. Karena memverifikasi berdasarkan apa? Berdasarkan siapa? Kebenaran yang absolut itu bisa diverifikasi, bisa ditemukan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu implikasinya, kebenaran itu bisa dicari. Dan kebenaran yang bisa dicari, pastilah yang bersifat absolut. Nah, saudara, Pilatus gimana? Pilatus tidak tertarik dengan kebenaran yang bersifat absolut. Kebenaran yang bersifat absolut tidak bisa dibengkokkan. Kebenaran yang absolut tidak bisa tidak bisa disembunyikan. Kebenaran yang absolut tidak bisa membenarkan dia ketika dia salah. Sebab itu
Pilatus yang sudah terkenal jahat ya, dan tidak jujur, buktinya dia pernah ya, waktu Tuhan Yesus bangkit itu, dia turut komplisit menutup-nutupi kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Karena ada prajurit Roma yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi ditutup mulutnya. Jadi kebenaran bagi dia lebih baik jangan absolut. Karena kebenaran yang absolut tidak bisa ditutup-tutupi. Dia maunya kebenaran yang relatif. Supaya dia tidak harus merasa bersalah kalau dia melakukan sesuai yang dia inginkan. Kalau dia terima suap, ya itu nggak salah. Kalau dia ya lupa, kalau dia salah, pokoknya dia keliru, dia tidak peduli. Nah, seringkali kita mungkin menyayangkan, Pilatus, kenapa kamu tidak tunggu sebentar untuk menunggu jawaban dari pertanyaan kamu itu? Kan kamu sudah tanya Tuhan Yesus. Apakah kebenaran itu? Seandainya dia menunggu jawaban, maka Tuhan akan kasih tahu. Kan Tuhan Yesus bilang, dia datang ke dalam dunia supaya memberi kesaksian tentang kebenaran. Nah, sebenarnya Tuhan sudah tahu bahwa Pilatus nggak akan menunggu jawaban. Tapi jangan pikir bahwa Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan Pilatus. Menurut saya, sebenarnya Tuhan ada menjawab pertanyaan Pilatus itu. Tetapi Tuhan pinjam mulut orang lain. Tuhan pinjam mulut istrinya. Di dalam Matius pasal 27. Katanya selagi si Pilatus lagi duduk di kursi pengadilan itu, istrinya kemudian kasih pesan, kirim pesan. Jangan kamu mencampuri urusan orang benar itu. Karena gara-gara dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Rupanya Tuhan ada kasih pesan. Tapi si Pilatus nggak mau dengar kan? Karena buktinya dia tanya Tuhan Yesus, sudah sampai di depan Tuhan Yesus. Dia nggak mau dengar. Jadi Tuhan sebenarnya pakai jalur lain, lalu kemudian kirim satu mimpi kepada istrinya. Mungkin kalau istrinya yang ngomong, dia akan mendengarkan. Jadi sebenarnya Tuhan ada kasih jawaban. Yaitu bahwa Yesus adalah orang benar. Ini adalah suatu jawaban yang seharusnya membuat Pilatus berpikir. Kalau dia bertanya, apakah kebenaran itu? Dan sebenarnya nadanya Pilatus itu adalah nada yang agak mengejek. Ya. Yesus bilang dia datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran itu. Memangnya kebenaran itu apa? Dia kan nggak peduli. Tetapi Tuhan memberikan kebenaran itu. Kesaksian tentang kebenaran itu, yaitu bahwa Yesus tidak berdosa. Bahwa Yesus adalah benar. Dan kalau Yesus diserahkan itu bukan karena dosa dia, melainkan Yesus menyerahkan dirinya sendiri karena dia mau menanggung dosa seisi dunia. Sesungguhnya kebenaran inilah yang perlu didengar oleh Pilatus. Tetapi, ya, bagi orang dunia, bagi Pilatus, kebenaran itu relatif. Saya harap bagi kita di sini tidak. Yang kedua, bagi Pilatus, bagi orang dunia, kebenaran itu tidak mendatangkan keuntungan. Kebenaran itu tidak menguntungkan. Saya pernah baca satu cerita, sudah cukup lama, jadi saya lupa saya baca di mana. Detil-detilnya juga saya sudah lupa. Ada seorang pemain golf profesional yang terkenal. Dia sedang bermain dalam satu PGA Tour. Lalu dia sampai di babak playoff. Artinya sudah selesai, lalu kemudian skornya masih seri. Lalu mereka akan main beberapa ronde lagi, dan setiap ronde itu yang skornya lebih rendah, dalam golf, skor yang lebih rendah itu yang menang. Karena skor itu adalah berapa kali dia pukul supaya bolanya masuk ke dalam lubang. Jadi kalau dia pukul 2 kali masuk, skornya 2. Tapi lawannya mukul 3 kali baru masuk, skornya 3, berarti yang skornya 2 yang lebih rendah yang menang. Jadi ceritanya, si pegolf ini dia sudah sampai di
sudah dekat lubang, lalu dia biasa kan pegolf itu sebelum dia benar-benar pukul dia latihan dulu gini kan, dia latihan dulu, gitu. Baru kemudian kalau dia udah siap, baru dia maju, baru dia pukul gitu. Nah, jadi ceritanya si pegolf ini dia udah siap-siap, dia udah bidik-bidik nih, udah dikeker gitu. Lalu ketika dia maju, secara tidak sengaja tongkatnya itu menyentuh bolanya sedikit. Wah, dia langsung mencatat dirinya sendiri, dia langsung mempinalti dirinya sendiri. Dia ngaku bahwa saya udah kena. Dan skornya nambah 1. Singkat cerita, akhirnya dia kalah dalam playoff itu. Wah, habis itu wartawan datang mengerubuti dia. Tuan, ini kenapa kamu mengakui bahwa kamu kena bolanya, padahal kalau kamu nggak ngaku, nggak akan ada orang yang tahu. Belum tentu kamu kalah. Tapi dia bilang, ya walaupun kamu tidak tahu, tapi saya tahu. Nah, kelihatannya dia adalah orang Kristen. Ini mengilustrasikan bahwa kadang-kadang kebenaran itu bukannya menguntungkan kita, malah merugikan. Tetapi kebenaran walaupun merugikan tetaplah kebenaran. Mau menghasilkan apa konsekuensinya? Kebenaran itu tetaplah benar. Nah, itu tidak disukai oleh Pilatus. Dan tidak disukai oleh orang dunia ini. Bagi Pilatus, kalau tidak menguntungkan, kebenaran itu tidak ada gunanya buat dia. Jadi buat apa dia mencari kebenaran? Kecuali dia mendapatkan suatu keuntungan di situ. Makanya dia nggak mau tahu kebenaran karena dia tahu pada saat itu keuntungan kebenaran itu tidak akan memberikan dia keuntungan. Ada lagu Majuta gentar membela yang baik, maksud saya yang benar. Tapi kita tahu di negeri yang kita cintai ini, yang dibela belum tentu yang benar. Ya. Walaupun majunya tak gentar, tapi kadang-kadang bukan yang benar yang dibela. Karena yang dibela adalah apa? Keuntungan diri sendiri. Kalau seandainya Pilatus pada waktu itu, kebetulan dia membela, dan kebetulan yang dia bela itu benar, sebenarnya dia bukan sedang membela kebenaran. Dia sedang membela kepentingan dia sendiri. Karena kebenaran itu kebetulan menguntungkan dia. Ketika kebenaran itu tidak menguntungkan dia, dia tidak ragu-ragu untuk membuang kebenaran itu. Itulah sebabnya, awalnya tadi dia sudah memeriksa Tuhan Yesus, lalu tidak ditemukan kesalahan, apalagi yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi ketika orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, memojokkan dia dan berkata, kalau kamu tidak menyalibkan dia, kamu adalah musuh kaisar. Wah, ini sekarang udah menyentuh, ini sudah memojokkan dia secara politik. Sekarang dia berada dalam bahaya. Tadinya, ini adalah antara orang Yahudi dengan dia. Dan dia nggak seneng-seneng banget dengan orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi mau gimana, dia nggak ada kepentingan untuk membela orang Yahudi. Jadi tadinya dia tidak mau membantu orang Yahudi, tetapi ketika diancam, nanti kamu jadi musuhnya kaisar, wah, takut dia. Maka lewat pertimbangan dia, kalkulus untung ruginya, neraca, ini ya, neraca untung ruginya, plus minusnya, akhirnya dia putuskan, kalau begitu, kebenaran itu tidak menguntungkan. Maka dia tidak membelanya. Tuhan Yesus nggak pernah mengajarkan ini. Tuhan Yesus selalu mempraktekkan apa yang dia katakan. Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 6 menjelaskan dengan panjang lebar bagaimana dia adalah roti hidup. Dibandingkan dengan roti mana yang dulu dimakan oleh orang Israel di padang gurun. Nenek moyangmu makan roti dari surga itu mana? Dan mereka mati. Tetapi kalau kamu makan dagingku, akulah roti yang turun dari surga itu. Barang siapa makan dagingku, barang siapa minum darahku, ia akan hidup. Lalu,
Murid-muridnya sendiri berkata, perkataan ini keras. Dan katanya mulai saat itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mengikuti dia lagi. Kalau Tuhan Yesus lagi mencari murid sebanyak-banyaknya, kalau Tuhan Yesus lagi mau membangun pengikut, kalau sekarang follower. Nah, kalau Tuhan Yesus mencari likes, mungkin saya rasa perkataan Tuhan Yesus nggak akan sekeras begitu. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan Yesus mengatakan kebenarannya. Dia adalah saksi tentang kebenaran itu. Dan kebenaran itu adalah bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan hidup. Itulah kebenarannya. Dan sekalipun itu keras dan menjadi batu sandungan bagi banyak murid-muridnya sendiri, dia tetap mengatakannya. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Kalau kita dihadapkan kepada suatu kebenaran, secara otomatis otak kita sudah terlatih untuk menghitung untung ruginya. Tetapi bisakah kita menerima kebenaran itu? Sekalipun kita menghitung bahwa itu tidak menguntungkan kita. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Lalu yang ketiga, orang dunia, Pilatus, menganggap bahwa kebenaran itu menyakitkan. Kebenaran itu menyakitkan. Dan dunia seringkali memilih untuk berbohong demi memelihara perasaan orang lain. Kadang-kadang kita mendengar istilah bohong putih. Ya. Maksudnya apa? Memang bohong sih, tetapi untuk ini, supaya orangnya jangan tersinggung. Gitu. Nah, kadang-kadang ada anak kecil yang orang tuanya meninggal, lalu dia tanya, misalnya, papa saya di mana? Lalu orang merasa kasihan dan tidak mau kasih tahu bahwa papanya sudah mati. Lalu ada yang bohong, papa kamu lagi pergi ke negeri yang jauh. Negeri mana? Ya kan? Sebenarnya tidak perlu. Karena kebenaran itu, sekalipun dia menyakitkan, tetapi itu adalah benar. Jika seorang perempuan bertanya kepada seorang laki-laki, saya kelihatan gemuk ya? Maka tiba-tiba pria itu sedang berdiri di sebuah ladang ranjau yang sangat berbahaya. Satu langkah yang salah, ya. Dan dia punya minimal 4 pilihan. 1, ini kayak who dares atau who wants to be a millionaire. A, pilihan A. Langsung jujur aja bilang, iya sedikit sih. Tetot. Ya. Maka dia akan mengalami penganiayaan. Kecuali kalau hubungan dia sudah sangat kuat. Baru boleh berani-berani pilih opsi A. Ada opsi B. Mungkin dia pura-pura nggak dengar. Apa? Ini bukan solusi. Karena itu hanya menunda, nanti dia harus menjawab lagi. Karena nanti pertanyaannya akan diperjelas. Malah lebih parah. Yang sedikit lebih berpengalaman, mungkin akan pilih opsi C. Yaitu mendefleksi. Mungkin dia akan bilang, oh, kenapa kamu tanya begitu? Nah, jadi tidak dijawab, tapi dia bilang, kenapa kamu tanya begitu? Nah, mungkin siapa tahu ntar dia lupa pertanyaannya dan dia nggak harus jawab. Atau mungkin dia akan mainkan kartu Uno reverse. Ya, dia mainkan kartu Uno reverse. Kan ditanya, menurut kamu saya kelihatan gendut ya? Kalau menurut kamu sendiri gimana?
Atau ada pilihan yang keempat, yang biasanya dipilih adalah jawaban yang diplomatis. Oh, enggak, kamu mah cantik kok. Biasanya pilihan dunia seperti itu. Tidak peduli benar atau salah, yang penting dia mendapat validasi, ya. Dia merasa happy dulu. Itu yang penting, perasaan orang. Di mana kebenaran? Jadi, ini adalah cara pandang dunia. Kebenaran itu menyakitkan. Sehingga seringkali berusaha ditutup-tutupi atau minimal diperhalus lah. Jangan terlalu frontal. Jangan sampai menyakitkan perasaan orang. Padahal kebenaran ya kebenaran. Kebenaran itu bukanlah senjata yang untuk menyakitkan perasaan orang. Alkitab penuh dengan contoh-contoh ini. Daniel pernah 2 kali dia dihadapkan pada satu situasi, dia di posisi di mana dia harus menjawab raja. Dan jawaban dia ini menyakitkan. Dia harus bilang sama Nebukadnezar bahwa karena dia terlalu sombong, maka Nebukadnezar akan menjadi lembu. Wah, ini mesti orang yang sangat berani, yang berani ngomong begitu sama raja. Yang kedua kali sama Belshazzar. Dia dipanggil karena tidak ada yang bisa menerjemahkan mene-mene tekel upharsin itu. Cuman Daniel yang berani. Walaupun sudah dijanjikan bahwa dia akan dikasih kalung emas, lalu kemudian pakaian ungu, lalu kemudian punya kekuasaan nomor 3 di kerajaan itu. Dia bilang, tahanlah hadiah Tuanku. Dia nggak perlu. Tapi dia tetap akan memberitahukan apa pesan Tuhan lewat punggung tangan yang menulis di dinding itu. Nabi Nathan pernah dikasih tugas yang sangat tidak enak. Dia harus datang, lalu kemudian menegur Daud atas dosa perzinahan dan pembunuhannya. Mungkin Nabi Nathan sudah berkeringat dulu. Nanti harus ngomong gimana. Untung Tuhan menyertai dan memberikan dia hikmat. Datang pakai perumpamaan. Tetapi menjadi penyampai kebenaran itu sulit. Karena kebenaran itu menyakitkan. Walaupun kebenaran itu diperlukan. Sebagai dokter, harus memberitahukan keadaan yang sesungguhnya kepada pasien. Kalau ditutup-tutupi, malah nanti merugikan pasien. Kalau sudah kanker, nggak bisa bilang, oh, nggak apa-apa. Bapak baik-baik saja. Nggak mungkin. Sudah kanker. Ya. Stadiumnya sudah 4. Ya cuma 2. Stadiumnya baru stadium 2. Kuadrat. Nggak bisa ditutup-tutupin. Kebenaran itu walaupun menyakitkan, harus disampaikan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menyebut orang Farisi, Saduki, ahli Taurat. Keras sekali. Kubur yang dilabur putih-putih, padahal di dalamnya isinya tulang belulang. Apa Tuhan nggak bisa memakai kata-kata yang lebih lembut? Apakah Tuhan tidak bisa pakai kata-kata yang lebih diplomatis? Tetapi Tuhan tahu bahwa kebenaran itu menyakitkan. Tetapi kalau diterima, maka kebenaran itu bisa memperbaiki manusia. Karena kebenaran itu bagaikan terang. Dan terang itu akan membuat nyata segala sesuatu yang bukan terang itu. Terang itu akan menyinari, kena suatu barang. Maka akan ternyata, oh barang itu terletak di mana? Barang itu kondisinya seperti apa? Kelihatan oleh karena terang itu. Kebenaran itu ketika disinarkan ke dalam hati manusia, bisa memberitahukan manusia itu tentang kondisinya yang berdosa, dan bahwa dia membutuhkan seorang juru selamat. Oleh sebab itu, maka Tuhan memancarkan terang yang seterang-terangnya, setajam-tajamnya, supaya hati yang paling gelap itu
tetap bisa disinari. Hati yang sudah keras, kalau dielus-elus nggak akan pecah. Harus pakai dinamit, meledak, baru kemudian ada kesempatan untuk menjangkau. Itu kebenaran. Tapi menyakitkan. Oh ya. Akankah kita seperti Pilatus yang menganggap kebenaran itu sebagai sesuatu yang relatif? Ataukah kita mencarinya? Atau jangan-jangan bagi kita harus menghitung untung ruginya dulu baru kita menerima kebenaran itu. Atau jangan-jangan ada di antara kita yang menghindarinya karena itu menyakitkan. Pilatus sudah mendapatkan kesempatan, tapi dia lewatkan. Kita hari ini, Tuhan kasih kesempatan juga. Terutama karena kita sudah menerima kebenaran itu, maka kita punya kesempatan untuk menggali lebih dalam lagi. Bagaikan orang yang menemukan harta berharga, harta terpendam di dalam sebuah ladang. Sesudah membelinya, dia akan membukanya dan menjadikan seluruh ladang itu dan isinya ada harta yang terpendam menjadi miliknya. Itulah kebenaran. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami jangan sampai seperti Pilatus yang sudah mengeras hatinya dan terbiasa untuk mengabaikan kebenaran. Sekalipun kami berada di dalam jemaat yang mengkhotbahkan kebenaran terus, tetapi Tuhan, mungkin masih ada yang mengeraskan hati. Mohon Kau yang mengetuk terus, dan biarlah kebenaran itu, semenyakitkan apapun, bisa menembus masuk ke dalam, lalu menginsafkan dia, sehingga dia bertobat dan datang kepadamu. Tuhan, kami sebagai suatu jemaat ingin mengejar kebenaran itu. Kami mencarinya, menjadikannya prioritas kami. Supaya kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.